Jumpa lagi guys di channel kita Genji Garden Berbeda. Saya yang masih membahas seputar dunia perbonsaian. Pada video kali ini kita mau mencoba merubah bentuk ini atau memproses pengawatan jenis loa ukuran jumbo kayak gini. Dan nanti sebelum lanjut videonya jangan lupa like, comment, share, subscribe, jangan lupa Genji Garden Berbeda guys. Dan selamat menyaksikan. Kali ini kita mau, seperti tadi yang sudah kita ulas dan kita bahas, kita mau melakukan proses pengawetan bahan jenis bonsai jenis tanaman loa ukuran jumbo guys. Kayak gini mau kita bikin apa, nanti langkah-langkahnya gimana dan cara merawat atau mengantisipasi ketika ada problem seputar loa. Kita langsung ikuti video kali ini guys bersama rekan kita atau teman kita Erwin Krilin. Ini dulu guys, mau ngopi dulu biar bonsai wajib ngopi semangat untuk pembentukan ini guys. Silakan Om Erwin. Pertama-tama bismillah dulu guys. Bismillah dulu ya. Ini biar fokus pembesaran ini dulu. Dibantu boleh, oh dibantu. Itu udah kuningan. Oh iya, oke, kita bantu supaya cepat selesai. Untuk daun juga. Dan fokus jadinya. Bisa dikatakan doain kita mau gembeng guys. Serbu. Lembut guys, lembut loh. Masih teman gua kan DP Lembut suka mengganggu. Ini bahasa Indonesianya nyamuk guys. Pada jadi lembut. Aduh, ada saja. Aku mau teman-teman orang DP itu. Dari informasi saja guys, sebelum melakukan proses pengawatan tadi yang sudah disampaikan, kita lebih baik kita buang-buang daun-daunnya dulu supaya apa? Supaya untuk jadi lebih mudah untuk melakukan proses pengawatan tidak ada daun yang melipat satu persatu kayak gini guys. Dan kunci lain juga ini untuk sistem pruning ini untuk menghasilkan daunnya bisa cepat mengecil ya Om. Iya. Gitu. Sama fokus pembesaran batang ini. Fokus pembesaran batang karena apa? Sebenarnya daun loa itu di alam liar pun ukurannya lumayan gede. Jadi untuk karakter jenis bonsai biasanya dicari itu daunnya makin kecil ya Om. Iya, bonsai. Iya, makanya rajin-rajinlah pruning. Nah, ini kira-kira habis di pruning. Iya, bisa dipikirkan ini. Ini Hasil habis di pruning. Hasil pruning. Iya. Begitu. Kan orangnya jadi mengecil ini. Iya. Bawaan ini format guys. Sangat seperti ini. Dan sedikit untuk info saja guys lagi, untuk jenis bahan bonsai satu ini loa ini kemungkinan masih sangat mudah untuk dijumpai atau diburu atau dicari di alam liar, masih gratis guys. Yang penting bisa memilah untuk dari segi karakter batang, karakter perantingan atau perakaran pun jangan asal dongkar atau asal potong ya guys. Carilah yang maksimal karakternya supaya apa, nanti bisa menghasilkan bahan bonsai yang amazing. Dan jangan lupa guys, jangan dongkel di alam biar alamnya itu nggak rusak. Bekas potongan ini panjipin lagi di alamnya, insya Allah tumbuh subur lagi, ada penerusnya lagi. Nanti anak cucu kita yang akan mendongkel lagi, tanam lagi, nggak bakal habis guys. Itu nggak rusak alamnya. Sekali ini kata Pak Erwin. Dan karena apa dia bilang itu, karena loa itu sebenarnya sangat mudah untuk dibudidaya atau untuk ditanam ulang dengan cara sistem setek, cangkok, bahkan di air pun kayaknya bisa ya, Bisa hidup ya. Jadi untuk para sahabat bonsai di luar sana yang mau mencoba untuk budidaya jenis loa ini, silakan karena masih gratis dan caranya pun sangat mudah begitu. Kalau pengen dongkel ya beli aja di Genji Garden guys, murah, bisa kirim guys. Betul, Fokus dongkel. betul sekali kata Om Erwin Krilin, betul sekalian promo guys. Tadi mana? Halo, siapa saja sahabat bonsai di luar sana yang mau membutuhkan atau mau bahan-bahan
bonsai jenis apapun komplit ada di Genji Garden Purbalingga. Bisa langsung hubungi WA kami 089502179677. Dijamin murah meriah, nggak menguras kantong guys. Setelah tadi kita udah merapikan, mempruning semua daun-daun yang dikira sudah nggak terlalu berguna, kita lanjut eksekusi untuk proses selanjutnya. Ini proses pengawatan yang dari tadi kita mau maksimalkan guys. Ini bisa diperhatikan Om Erwin Kiden lagi udah mulai memproses pengawatan dengan menggunakan kawat nomor 4 ini ya. Kawat nomor 4 kenapa? Karena ini mengikuti besarnya batang yang mau didirikan kawat. Kali ini lumayan gede menggunakan kawat 4 dan harus tetap berhati-hati guys untuk proses ini. Karena apa? Ini kemungkinan kalau bisa asal-asalan nanti bisa apa bahasa lainnya ini patah atau kemungkinan mati ranting itu. Jadi untuk ini tetap harus berhati-hati, walaupun bisa dikatakan bahwa itu jenis bahan-bahannya sangat mudah hidup itu. Dan sembari mengawati ini sedikit tanya-tanya nih Om. Oh, boleh. Biar saya nggak ngantuk Om. Oke. Ini untuk bisa dikatakan daun, untuk dari segi daun emang kategori bahan loa ini bisa mengecil ya Om. Bisa. Bisa mengecil dengan cara tadi udah dijelasin di pruning sering ya. Sering pruning, sering dijemur panas. Oh, sering. Dan terus untuk ibaratnya kategori untuk pembuatan atau prokarnya ini akar loa itu gimana untuk maksimal hasilnya gimana, ini kalau dijelaskan ini. Iya. Bila mana mendapat loa yang akarnya kurang muter gitu, kurang maksimal, bisa sistem dilukani, kasih tanah lagi. Ini kan seperti ini, tadinya nggak ada akar nih guys. Terus dipopok, dilukai, uruk tanah yang subur, keluar serabut ini. Ya, bila mana ini udah besar kayak gini, rem, potong, terus nanti keluar serabut lagi di sini. Nah ini bila mana mau ngisi sini, bisa pecah sini, set, tarik sini, ganjel, sini mengisi nantinya guys. Jadi tunggu sabar supaya kambingan nutup juga ya. Iya. Betul, itu dari segi perakaran. Lagi untuk dari segi pengisian batang nih guys, atau tanganan atau ranting yang kira-kira dirasa masih kosong, ini untuk mengantisipasi bisa diperlihatkan sebentar nih Om Erwin, area mana yang kira-kira masih kosong nih ya. Contoh ini ya, bisa dikatakan ini area sini masih kosong guys ya. Bagaimana langkah atau caranya untuk membuat ini seolah-olah ini kan kosong, dibikin ada isinya dengan cara apa, silakan Om Erwin. Kalau nunggu tumbuh otomatis lama. Nah, kadang juga kan nggak ada benda tunasnya. Jalan satunya biar cepat itu, bila mana sebelahnya ada pohon loa yang subur, contohnya sini subur nih, bisa belok ke sana, bisa juga yang dari sini, tarik ke sini, set, ini dilukai sesuai yang mau diinginkan, tempel, set, bisa sistem paku, bisa sistem ikat. Oh, tapi ini harus disayat dulu Pak? Iya, ini luka, ini luka. Oh, berarti luka iya. Sama luka iya, seperti orang menyambung pohon okulasi itu. Oh, berarti ini dilukai sedikit, iya. Sedikit, tempel sini bisa sistem iya. ikat juga, dipaku juga bisa. Aman. Bila mana udah nempel, insya Allah pohon subur 2 bulan 3 bulan bisa potong. Oh, berarti ini ketika udah nempel ini bisa dipotong ya. Iya. Untuk menghasilkan tangan. Tergantung kesuburan pohon. Tangan berikutnya ini. Iya. Oke, terima kasih. Alternatif lain untuk proses pengisian batang yang kosong untuk area sini tadi. Dan ini juga apalagi nih ya Om Erwin yang mau dijelaskan untuk sahabat bonsai yang mau kan kebanyakan teman-teman ada yang mengeluh, kok loa saya begitu subur di ground mau pindah ke pot, apalagi lagi senang-senangnya area kontes gitu. Betul. Lagi di ground subur-suburnya mau pindah ke pot yang agak ceper lah biar cantik. Tapi kebanyakan ada yang ngedrop, ada yang mati. Itu non sewanya gini guys, loa beda sama pohon yang lain.
diangkat bila mana akarnya udah gede-gede seperti ini nih. Ini harus sistem cangkok akar, nipil satu-satu bertahap. Begitu udah serabut, potong, pindah sebelahnya lagi. Itu insya Allah aman. Nah, terus bila mana serabut di ground akarnya udah serabut semua, diangkat, dicuci seperti pohon lain itu. Jangan sampai dipotong luka gunting itu. Kalau nggak ada tanah berbelas itu, nggak ada tanah sama sekali itu rawan. Kalau luar rawan. Tapi kalau akar masih tanah banyak yang nempel-nempel itu, kalau pindah ke pot ceper insya Allah aman. Terus jangan lupa ya di B1 apa vitamin apa bawang merah yang ditumbuk itu juga bagus Untuk aman. untuk mengantisipasi stres nih ya. Iya. Kan sayang udah pernah lama-lama begitu mau dikasih pot ngedrop kecewa. Itu kasus yang sangat sering terjadi Sering. untuk Loa. jenis tanaman loa. Iya. Itu sering sekali terjadi ketika loa itu sudah sangat subur, bahkan akarnya pun udah gondrong, itu bisa mati, stres atau bahkan busuk. Itu bisa disebabkan tadi udah disebutkan, kemungkinan jangan sampai dipotong habis babat ketika pas pemindahan. Ketika dicuci pula jangan dihabisin, dan lebih maksimal lagi ketika mau memindah itu bisa langsung ada sedikit tanah yang di bawah lah ya, lebih bagus. Jadi untuk mengantisipasi faktor kematian untuk bahan tersebut guys. Tapi untuk sesungguhnya sih sebenarnya tanaman jenuh itu sangat mudah hidup, sangat mudah dikembangbiakan, tapi itu tadi tetap harus berhati-hati guys. Utama kan kalau loa kan masuk area tipes, begitu pindah jangan diupin, panas lah, langsung panas. Soalnya lebih aman lagi. Langsung dipanasin. Memang ya agak kuning-kuning sedikit stres itu, tapi itu lebih aman. Itu sebenarnya itu proses adaptasi. Adaptasi dengan media yang baru. Memang semua tanaman kemungkinan kalau adaptasi sih ada kuning, tapi jangan khawatir itu bukan mati atau apa, itu hanya stres di sementara. Adaptasi gitu kan. Untuk kategori loa yang saya punya ini yo, Om Erwin, ini bisa dikatakan masuk dalam kategori medium small atau apa ini? Ini medium. Ini medium. Untuk info saja guys, ini kategori ikut kalau di kontes pun ini kategori medium. Lumayan karena ini gede nih guys. Jumbo. Kawatnya gede. Kawat. Karena ini ranting-rantingnya udah kemungkinan ini udah lumayan gede-gede jari-jari kelingking. Kita harus menggunakan kawat yang nomor 4 ini apa 5 ini ya, ini bang gede banget guys. Berhubung kawat yang baru habis kita pakai kawat bekas tapi masih layak dipakai, kita kenceng-kencengin dulu. Untuk media nih Om, untuk para sahabat bonsai yang kira-kira ini mau mencoba membuat bonsai dari jenis loa ini, media yang paling bagus apa ini? Kalau saya pribadi itu, loa kan termasuk kategori tanaman senang air. Jadi kalau bisa itu, kalau di sisi ground di pokok, yang dilubangin samping bagian bawah 3 cm lah dari dasar, otomatis kan di bawah itu mengendap air. Betul. Terus media yang saya pakai itu banyakan pasir malang, kokopet sedikit, ladu, terus merang, dicampur jadi satu. pupuk pandang sedikit, aduk. Itu kan porosnya lumayan, cuman ladunya kan nahan air juga itu. Insya Allah syukur. Tadi itu sedikit tambahan ilmu saja guys, boleh diterapkan, boleh bebas, tapi kemungkinan kalau sahabat bonsai di luar sana punya pemikiran lain atau punya yang lebih bagus bisa tetap digunakan. Ini sekedar tambahan ilmu saja guys. Gitu. Kalau penggabungan bisa apa enggak sih sebenarnya ini? Loa? Ya bisa kayak fikus biasa ya. Bisa. Ini masuk area fikus. Iya. Berarti ini seperti juga atau jenis beringin-beringinan bisa diproses tempel pada mulai pembesaran seperti timung itu dibikin A1 di puterin
yang kecil-kecil itu apa untuk proses pembesaran. Bisa, bisa. Kawat nomor 3 nah mas. Kawat nomor 3 nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Nomor 2. Kawat nomor 3 bentar. Kita ambil kawat baru guys, kawat nomor 3 baru ambil dari pabrik. Nih 3 apa 4 sih? Sama aja. Dan ini untuk para sahabat bonsai yang masih belum paham atau masih mau belajar berputar loa, ini bisa dijelasin ini Om Erwin. Kalau kayak gini ini maksudnya apa, ini dilupain ini garis-garis kayak gini. Itu untuk membuat kesan tua. Tuh, Karena pohon ini kan masih muda, tuh. kurang tua. Kalau jenis loa kan seperti tikus yang lain, semakin dalam di lukanya semakin lebih itu pokoknya. Berarti bisa ditarik kesimpulan gini guys, sebenarnya ini jenis tanaman loa masih muda, belum tua-tua amat, tapi kita akali untuk menimbulkan kesan tua dengan cara apa? Kita lukai di area sini muter guys, dengan cara disayat pakai cutter ini ya. Disayat pakai cutter, Bisa pakai pahat. yang searah. Kan punya pahat silakan pakai pahat, kalau enggak ya pakai cutter atau pisau yang benda tajam, tapi tetap harus hati alias berhati-hati guys. Dengan catatan subur. Ya, ini bisa disayat-sayat kayak gini, tujuannya apa? Untuk menimbulkan kesan tua gitu. Dan nanti kemungkinan kalau kambing udah nutup juga ini ada efek belimbing-belimbingnya sedikit, jadi enggak terlalu polos-polos banget. Soalnya kalau dari kontes kan yang dulu ketuaan. Jadi ada karakter sedikit angker. Sudah ada sedikit perubahan dari awal tadi, dan sudah ada perbedaan. Tuh. Untuk sembari Om Erwin mengawati bahan loa ini, kita mau mereview sedikit atau mengasih informasi tentang kalau sahabat bonsai masih belum paham, ini bisa dilihat untuk jenis loa ini daunnya kayak gini guys. Ciri-cirinya daunnya itu lonjong, warnanya hijau tua kayak gini. Ini aslinya di alam liar itu lebih gede, ini karena udah ada dalam pot, jadi udah sedikit agak kecil, dan nanti mungkin bisa lebih kecil lagi seiring berjalannya waktu, kita sering pruning. Dan untuk jenis batang kayak gini guys, batangnya pun kecoklatan kayak gini. Jadi untuk para sahabat bonsai yang mungkin masih bisa menemukan kayak gini bahan loa di kali atau sungai atau kebun, boleh diambil nanti jadi stek atau cangkok, silakan untuk dibikin bonsai. Tuh, kita langsung lanjut lihat proses pembentukan. Ngopi dulu Om, biar tambah semangat, karena kopi hitam itu sebenarnya sumber inspirasi untuk para bonsai gitu. Kopi hitam, kupu-kupu. Bikin lagi tantangannya Ini tadinya kan patah, mungkin kena ayam apa kenapa, jadi belum banyak udah patah. Ini besar, selanjutnya biar gede lagi. Oke. Nah nanti ini setelah tumbuh membesar, udah seimbang, potong, potong. Nanti tumbuh dua lagi, ngelos lagi, potong lagi, dan seterusnya.
seimbang. Ini enggak apa ini udah pas arahnya. Sama kasih. Dapat saya cukup, kemungkinan ini cukup ya Om Erwin Iya. corak ini Tinggal pengelosan. tinggal pengelosan, Iya. menunggu beberapa minggu atau bulan lah ya untuk Ya. menghasilkan pembesaran batang Pematangan. berikutnya, pembikinan tangan juga. Sementara jadi dilos-los dulu semua. Kita nanti bakal mereview atau membuat video selanjutnya seputar ini, hasilnya berapa bulan kemudian. Dan kemungkinan cukup segini dulu video kali ini seputar pengawatan bahan bonsai jenis loa bersama rekan kita Erwin Grilin. Siap. Yang itu Semangat selalu guys. ya, dan jangan lupa nanti like, comment, share, subscribe channel YouTube kami Kenji Garden Purbalingga, channel yang masih membahas seputar dunia perbonsaian. Sip. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya guys, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Dan seperti biasa guys, akhir kata salam santuki, salam bonsai, dan salam dari kami Kenji Garden Purbalingga. Oke, siap.